Teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan membahas, yaitu mungkin ada salah satu dari beberapa teman yang mengalami kesulitan, yaitu kalau kita telat jutking atau kita telat laporan extend visa karena tidak bisa jutking dan mengakibatkan kita overstay ya. Nah, ini banyak beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi poin garis bawahnya yaitu beda dengan persyaratan kalau kita mau extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking. Jadi video yang saya buat hari ini adalah khusus extend visa bagi teman-teman yang terlambat extend visa karena tidak bisa jutking. Oke teman-teman, kalau ingin info yang lebih detail dan sangat jelas sekali, simak video saya sampai selesai. Oke, nah untuk pembahasan yang pertama ya, pembahasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yaitu apa itu extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking ya. Ini adalah extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking. Sembari saya membahas masalah extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking, yang merasa memegang paspor, dan untuk teman-teman yang khusus memegang yaitu kontrak kerja. Jadi tolong ya, sekali lagi tolong dibuka-buka supaya teman-teman tidak mengalami overstay atau terlambat extend visa. Karena kalau kita terlambat untuk extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking itu agak ribet, persyaratan yang harus kita lampirkan itu agak rumit dan jelimet. Jadi supaya teman-teman tidak semakin khawatir, jadi sembari teman-teman melihat video saya, sekali-kali bolehlah dilihat ya paspornya, terus visa niki sampai kapan ini visanya, jadi jangan sampai terlambat. Oke. Nah, penjelasan dulu tentang extend visa ya. Jadi kenapa kita harus extend visa? Extend visa itu hanya diberikan bagi teman-teman yang barusan renew kontrak ya, yang barusan renew kontrak dengan satu majikan, atau bagi teman-teman yang finish kontrak di Hong Kong dan ganti majikan yang baru di Hong Kong. Jadi bukan yang baru datang dari Indonesia kayak gitu ya. Jadi extend visa ini bagi teman-teman yang tidak bisa jutking hanya berlaku bagi teman-teman yang barusan renew kontrak dan teman-teman yang di Hong Kong proses finish kontrak ganti majikan. Jadi visa itu kan 2 lembar ya, untuk khusus teman-teman yang di Hong Kong yang barusan renew kontrak atau ganti majikan, visa itu kan 2 lembar. Jadi kita buka, visa itu ada 2 lembar kayak gitu ya. Nah, visa ini 2 lembar. Terus di setiap lembar pertama itu imigrasi menuliskan bahwa dalam waktu 1 tahun kita itu diwajibkan untuk jutking. Biasanya teman-teman itu cuti pulang ke Indonesia ya. Biasanya teman-teman itu jutkingnya yaitu cuti pulang ke Indonesia kayak gitu ya. Nah, sekarang ini karena adanya pandemi,
wabah yang masih belum menyurut dan keadaan masih belum memungkinkan kita untuk bisa cuti pulang ke Indonesia, makanya pemerintah Hong Kong memberi kemudahan, yaitu bagi teman-teman yang tidak bisa jutking pulang cuti ke Indonesia bisa untuk extend visa ke imigrasi, khususnya di Hong Kong, kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi ya. Jadi teman-teman itu visanya turunnya tanggal berapa? Contoh, kalau teman-teman visanya turun tanggal 1 Juli 2021, otomatis visa kita itu kan berlaku selama 2 tahun. Kayak gitu ya. Jadi kontrak kerja itu berlaku visanya selama 2 tahun. Jadi di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1 Juli 2022, teman-teman itu diwajibkan untuk cuti pulang ke Indonesia atau jutking. Nah, makanya sekarang ini lagi adanya pandemi, makanya sekarang ini tidak usah, mungkin teman-teman yang belum bisa untuk jutking pulang cuti ke Indonesia boleh untuk extend visa. Jadi diingat-ingat ya, diingat-ingat teman-teman ya, selepas turun visa dalam waktu 1 tahun, teman-teman itu harus jutking atau extend visa. Kalau memang masih ada pandemi, bisa extend. Nanti kalau keadaan udah membaik, silahkan untuk teman-teman cuti pulang ke Indonesia, kayak gitu ya, dalam waktu 1 tahun. Nah, sekarang ini beberapa pertanyaan teman-teman itu ternyata teman-teman itu terlambat untuk laporan extend visa karena tidak bisa jutking, yang mengakibatkan kita itu bisa dibilang overstay ya, walaupun kita masih bekerja dalam satu majikan. Walaupun kita masih bekerja dalam satu majikan, masih dalam satu kontrak, visanya masih ada, tapi kita telat untuk jutking atau telat kita tidak extend visa, terlambat. Jadi sesegera mungkin untuk teman-teman itu untuk laporan atau extend visa ke imigrasi. Jadi ini poin penting yang akan saya bahas khusus bagi teman-teman yang extend visa, bagi teman-teman yang sudah telat, jatuh temponya itu udah terlambat, kayak gitu ya. Nah, kalau lupa extend visa, ya persyaratannya ini. Pertama, teman-teman harus membawa dokumen yang asli, paspor ya. Dokumen yang asli, paspor itu kita harus bawa. Terus yang kedua, teman-teman juga harus membawa yaitu kontrak kerja yang asli ya. Kontrak kerja yang asli juga harus kita bawa. Terus selanjutnya KTP ya, Hong Kong ID, teman-teman juga harus dibawa. Jangan lupa. Terus ditambahkan, ada penambahan ya teman-teman. Jadi di sini penambahannya apa aja? Yaitu penambahannya yaitu surat rekomendasi atau support letter dari majikan. Support letter ini adalah surat penjamin dari majikan, ditulis alasan kita itu telat extend visa karena apa? Ya bilang aja lupa atau tidak tahu aturan, atau tidak mengecek paspornya, itu nggak masalah. Jadi majikan sendiri yang nulis kayak gitu ya, ditulis aja yang detail. Jadi nama kita itu siapa, nomor KTP kita itu berapa, terus kontrak kerja itu berapa, kayak gitu ya. Nah, nama majikannya itu siapa, menjamin bahwa pembantu atas nama yang di atas itu masih bekerja sesuai kontrak kerja dan berakhir visanya sampai kapan. Karena aturannya dalam waktu 1 tahun harus exit atau jutking karena lupa, jadi hari ini segera untuk melaporkan dan menggaransi. Kan otomatis selama berapa bulan teman-teman itu lupa atau jatuh temponya extend visa itu kan ditulis aja. Jadi kapan lupanya itu sampai kapan itu teman-teman itu majikannya menjamin bahwa teman-teman itu masih bekerja di rumah majikan, kayak gitu ya. Terus dilampirkan juga yaitu slip gaji,
biasanya teman-teman itu kan setiap bulan itu kan terima gaji ya. Setiap bulan teman-teman terima gaji dan pastinya teman-teman itu ada tanda tangan. Nah, bukti setiap bulan teman-teman itu gajian itu juga harus dibawa. Slip gaji teman-teman itu juga harus dibawa. Nah, ini adalah persyaratan kalau teman-teman itu lupa tidak extend visa atau terlambat di saat kita mau extend visa. Nah, untuk lampiran berikutnya yaitu seperti biasa, undertaking juga harus dilampirkan dan ditandatangani majikan ya. Undertaking teman-teman ya, undertaking itu juga harus diisi sama majikan, terus ditandatangani kayak gitu. Nah, sekali lagi di sini saya akan menggarisbawahkan yaitu persyaratan bagi teman-teman yang terlambat extend visa bagi yang belum jutking kayak gitu ya. Pertama, teman-teman harus membawa yaitu paspor asli. Yang kedua, teman-teman harus membawa kontrak kerja yang asli. Yang ketiga, teman-teman harus meminta surat support letter dari majikan, surat jaminan dari majikan kayak gitu ya. Terus yang keempat, teman-teman harus membawa yaitu bukti slip gaji dari majikan kayak gitu ya. Terus yang kelima, majikan harus menandatangani yaitu surat undertaking. Nah, 5 poin ini harus kita lengkapi. Jangan lupa untuk teman-teman sendiri itu harus mengisi formulir 988A. Formulir 988A. Kalau teman-teman masih agak bingung bagaimana cara mengisi formulir 988A, teman-teman bisa menengok-nengok lagi ya video dari saya. Saya pernah mengunggah yaitu cara mengisi formulir 988A. Oke teman-teman, nah itu ya semua persyaratan sudah saya jelaskan ke teman-teman. Bagi teman-teman yang lupa telat jatuh tempo waktunya extend visa karena lupa yang jenenge wong lali kan gak oleh diseneni yo rek yo. Ya wis pokoknya nggak apa-apa, yang penting teman-teman siapin aja dokumennya yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti kalau dokumen sudah disiapin semuanya, teman-teman langsung saja datang ke imigrasi Wanjai ya. Hanya imigrasi Wanjai yang bisa membantu teman-teman yang telat untuk laporan extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking. Jadi teman-teman langsung datang ke imigrasi Wanjai, nggak usah terlalu pagi ya, karena sekarang kan untuk mengurangi pengantrian panjang. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa jutking dan lupa untuk telat extend visa, datang aja jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi sebelum jam 12 itu teman-teman bisa ke imigrasi untuk ambil urutan. Jadi antara jam 9 sampai jam 12. Khusus bagi teman-teman yang extend visanya terlambat untuk jutking. Kayak gitu ya. Nah, terus kita bawa semua persyaratan yang asli dan fotokopi. Langsung kita naik ke imigrasi lantai 3. Langsung naik ke Wanjai imigrasi lantai 3, sodorin aja pertama ke jendela nomor 1, 2, atau 3. Jadi pilih 3 konter atau 3 jendela ini yang kira-kira bisa untuk membantu kita. Antara 1, 2, dan 3 itu menerima dokumen untuk teman-teman, bagi teman-teman yang telat laporan extend visa kayak gitu ya. Nah, selepas dokumen kita masukkan, akan dicek sama petugasnya. Terus habis itu kalau seandainya teman-teman ini dokumennya sudah lengkap, nanti akan disuruh menunggu. Terus kita nanti akan dikasih urutan nomor. Saya nggak ke bawah hari ini ya, lupa. Terus urutan nomor atau barcode kayak gitu, urutan nomor. Nah, kita suruh ninggalin nomor telepon. Kalau seandainya dokumen kita itu udah lengkap, sudah benar, otomatis kita tidak perlu datang lagi untuk interview kayak gitu ya. Jadi kita langsung bisa ambil visa. Nah, dengan pengambilan visa itu kita ambil sesuai urutan yang sudah disediakan, yaitu kita tinggal lihat aja di barcode urutan kita itu di layar TV, itu kita di jendela nomor berapa. Khusus untuk pengambilan visa, teman-teman itu biasanya bisa datang ke jendela nomor 17 sampai 22. Jadi 17, 18, 19,
20, 21, dan 22 adalah tempat untuk pengambilan visa. Nah, ini gampang sekali ya teman-teman, jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah deg-degan. Untuk teman-teman yang lupa atau terlambat extend visa, bagi teman-teman yang harusnya jutking dan karena adanya pandemi nggak bisa jutking, terus harusnya kan extend visa, dipermudah dengan extend visa. Karena kita lupa, yo nggak apa-apa, jenengi lali piye meneh. Jadi teman-teman bawa aja semua persyaratan, kalau dokumennya lengkap sesuai persyaratan yang diminta oleh imigrasi Hong Kong, kemungkinan kita tidak akan ada masalah. Jadi prosesnya akan cepat, sekitar 3-4 jam kayak gitu ya. Nah, 3-4 jam kalau dokumennya udah lengkap, kita tinggal datang lagi. Kalau sudah di barcode-nya kita kan bisa cek lewat HP ya. Kalau kita ada itu aplikasinya itu kita bisa cek lewat HP. Terus habis itu kalau udah ada petunjuk, kita datang ke counter berapa kayak gitu kan, kita tinggal datang aja, terus serahin aja KTP kita yang asli, terus uang cash 230. Nah, ini adalah cara-cara bagi teman-teman yang lupa atau terlambat extend visa karena tidak bisa jutking. Oke teman-teman, kira-kira sudah paham ya penjelasan dari saya. Dan semoga info dari saya ini bisa membantu teman-teman yang memiliki masalah telat extend visa karena tidak bisa jutking. Oke? Jika video saya hari ini bermanfaat, silahkan aja untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan semoga teman-teman yang memiliki urusan extend visa atau dan lain sebagainya, semoga dipermudah dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya semakin lancar, berkah, dan tetap bahagia. Terima kasih sudah selalu setia menonton di channel YouTube saya, and see you the next video. Terima kasih. Bye bye.